Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, welcome again to another class of TOEFL. Yeah, so this time we will begin as usual. Continue with the TOEFL preparation. Yeah. So last time the test of your UTS was very good, but some of you are doing well, and then some of you needs to be careful ya, or needs to pay attention to what your answer is ya. Jadi ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih kurang memperhatikan perintah dari soal itu ya. Jadi yang kemarin ini tes kuisnya ya, kan saya sudah wanti-wanti bahwa kalau UTS hanya diberi waktu tenggang rasa cuman 2 hari. Oke. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu Senin itu saya kasih tenggang waktu sampai jam 9. Ya, jam 9 pagi. Udah, itu udah cukup untuk UTS. Tapi kalau untuk tugas-tugas harian, oke, itu juga sebagai nilai tambahan ya untuk UTS dan UAS, karena tugas harian itu nilainya hampir sama dengan UTS dan UAS ya. Oleh sebab itu semua yang ada di tugas-tugas itu ada berkaitan atau related with the UTS and UAS. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nanti untuk hasilnya akan saya sampaikan suatu hari nanti ya. Nanti pasti akan saya sampaikan ya. So anyway, kita masuk dulu ke berikutnya ya. Saya akan membahas tentang verb phrase sekarang ya. Jadi kemarin tentang noun phrase ya. Sekarang saya masuk ke verb phrase ya. So, as mentioned in item 3, the verb phrase consists of the main verb and auxiliary verb. Ya, jadi kata kerja itu dibagi menjadi 2 bentuk atau menjadi 2 bagian, bukan dua bentuk, 2 bagian ya. Jadi yang pertama adalah main verb atau kata kerja asli ya, dan auxiliary. Nah, auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu ya. Apa sih bedanya antara kata kerja utama atau main dan kata kerja bantu? Nah, kalau untuk kata kerja utama itu mesti harus dipakai dalam setiap kalimat. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kata kerja bantu itu kata kerja utama itu selalu dia adalah menerangkan kata kerjanya ya. Jadi contohnya kayak I am a boy ya. Di situ tidak ada kata kerja lain selain M-nya itu, maka M-nya itu adalah bentuk to be ya, atau bentuk be-nya dari kata kerja. Ya, jadi kata kerja itu ada 2, yang satu main dan yang satu auxiliary. Nah, kalau main ini juga dibagi nanti dipisahkan menjadi 4 bagian. Ya, ada be, ada have, ada do ya. 3, not 4. Be, do, dan have ya. Di situ selalu ada atau selalu digunakan. Baik. Nanti auxiliary adalah kata kerja bantu, di mana kalau dia fungsinya sebagai kata kerja, misalnya ada ing form ya, itu pasti ada kata kerja bantunya be ya. Jadi and then the verb ing-nya itu adalah kata kerja utamanya. Terus ada kata kerja kayak will, will, can, could ya, itu ada auxiliary verb. Oke, saya akan masuk kepada yang pertama adalah simple present ya. So this is the tenses and expect. So present simple atau simple present. For example of the sentence, he walks to school every day. Nah, di sini kenapa pakai s ya? Karena ini adalah bentuk simple present dan he-nya ini adalah third person singular. Nah, kalau teman-teman ingat tentang aturan
third person singular, he, she, it, kalau dalam bentuk simple present, kata kerjanya selalu ditambahkan s, ya. And then we have the simple past. Okay, this is a simple past, ya. He walked to school yesterday. Ya. So he walked to school yesterday. Ini adalah past simple. Why is past simple? Because the verb is in second form, ya, bentuk kedua. Bentuk satu walk, bentuk kedua walked. Bentuk satu eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Okay. Kalau masih ingat, ini the same rule, ya, aturannya sama. Okay. And the present progressive. Nah, kalau present progressive, nah di sini ini ada kata kerja bantunya, yaitu is, ya. Karena di sini yang simple present dan simple past tidak ada kata kerja bantu, maka walk ini adalah kata kerja utama, ya. Sedangkan di sini kalau bentuk continuous itu selalu menggunakan to be. Nah, to be ini ada istilah lain dari auxiliary verb, ya. He is walking to school now, ya. And then past progressive, he was walking to school when he saw Jane. And then the present perfect, he has walked to school several times. And the past perfect, he had walked to school before he hurt his foot. So yeah, this is the commonly used, yeah, the verb that is commonly used. We have simple present, simple past, present progressive, past progressive, present perfect, and past perfect. Given here is a list of some of the common irregular verb. Okay, nah teman-teman sini harus ingat dan harus diingat, ya, dan harus terus diingat, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah regular and irregular verb. It is very important that you know whether the verb or whether a verb is regular or irregular, yeah. We will notice that regular verb are the same in the past tense and past participle. However, irregular verb are very often different in this form. Yes, jadi kalau irregular verb dalam bentuk past participle itu ada yang berbeda dengan yang past tense, ya. Tapi kalau yang regular verb itu sama. Kenapa kenapa dinamakan regular dan dinamakan irregular? Ya, jadi kalau regular itu diartikan bahwa kata dasar dan kata yang berikutnya itu tidak berubah dari kata dasar. Contohnya gimana, Mister? Nah, pertama ini beat, ya. Beat ini simple present and past tense, ya, sama. Beat. Okay. And then began. Oh sorry, ini yang irregular verb. Sorry, astagfirullahaladzim. Ini yang irregular verb. Oh, contohnya kayak sebentar. Ini semua irregular verb, ya. Jadi kalau contohnya yang seperti ini, nah ini walk, ya. Walked, ya. And then past perfect walked, past present perfect walked, past perfect walked, ya. Nah, ini namanya regular verb, ya. Kata dasarnya tidak berubah ke bentuk yang second and third, ya. Nah, kalau yang ini adalah irregular verb. Nah, ini irregular verb ini selalu berbeda-beda, tidak mengikuti kata dasar, ya. Kata dasarnya ini simple present, ya. So ini simple present ada beat, past tense beat, but the bentuk ketiga adalah beaten, ya. Ada bentuk ing-nya beating, begin, began, begun, beginning. Okay. Yang paling umum hanya ini tiga aja, simple present, simple past, past perfect, past participle, ya, past perfect. So 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. So ada beat, begin, bind, bound, binding, bite, bit, bitten, biting, blow, blew, blown, blowing,
break, broke, broken, breaking, bring, brought, brought, bringing, and then build, built, built, building, buy, bought, bought, buying, catch, caught, caught, catching, choose, chose, chosen, choosing, do, did, done, doing, drink, drank, drunk, drinking, drive, drove, driven, driving, eat, ate, eaten, eating, fall, fell, fallen, falling, feel, felt, felt, feeling, find, found, found, finding. Then we have fly, flew, flown, flying, forget, forgot, forgotten, forgetting, get, got, gotten, getting, give, gave, given, giving, ya, and so on, ya. Nah, ini harus bisa dihafal ya. Cara hafalnya gimana ya? Pokoknya setiap hari itu harus bisa menguasai setidaknya ada 10 kata setidaknya ya. Kalau susah ya paling sehari 5 ya. Gimana cara ngingetnya, sir? Ya kayak baca Al-Quran aja ya. Contohnya kayak subuh ya, subuh misalnya dapat berapa, misalnya cuma dapat 2, ya udah bisa subuh 5 kali ya, diingat-ingat. Pay, paid, paid, ride, rode, ridden, run, ran, run, say, said, see, saw, seen ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cuma sampai sini doang. Subuh dibaca, terus habis itu duhur dibaca, habis itu asar, terus maghrib, isya ya. Itu sehari 5 kali itu saya pastikan udah bisa ingat ya. And then we have here, you should also know that there is no change in the following verb to indicate the different tenses. Okay, you also know that there is no changes in the following verb to indicate the different tenses. Ya, jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perubahan in the following verb to indicate different tenses. Bad, bad, bad. Oh, yang ini, yang kata-kata seperti ini tidak berubah sama sekali. Sorry. Hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dari 11 ini tidak berubah dari bentuk 1, 2, dan 3 ya. Bad, 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 betting, bid, 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 cost, 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 cut, 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 fit, 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 hit, 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 put, 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 quit, 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 read. Nah, ini kalau yang read is pronounced differently in the past tense past participle, but it's spelled the same ya. Ya, jadi yang untuk read ini yang berubah aja, tapi pengucapannya yang berubah. Tapi kalau penulisannya sama ya, read, read, read ya, read, read, read. Nah, bentuk kedua, the second form ini adalah dengan mengucapkan kalau kita ingin menyebut kata merah. Ya, ini pertama read, kedua red, ya, warna merah red, dan yang ketiga ini red, R-A-D, red, ya, read, red, and red. And then shut, 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 spread, 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 ya. Oke, kita masuk ke simple present tense, ya. This tense is usually not used to indicate present time. However, it is used to indicate present time now with the following accusative verb. Okay. It is used to indicate present time now with the following stative verb. Ya, ada kata know, understand, have, believe, hate, need, hear, love, appear, see, like, seems, smell, want, taste, wish, sound, and own. Note the verb listed above are almost never used in the present or past progressive continuous, although it is possible in some cases. Diperhatikan bahwa kata-kata kerja yang di atas ini almost never used, hampir tidak pernah digunakan in the present or past progressive, dalam bentuk present atau past continuous ya. Although it's possible in some cases, ada juga bisa digunakan tapi dengan
beberapa kasus ya. Simple present is used to indicate a regular or habitual action. Jadi simple present is used to indicate a regular or habitual action. So John walks to school every day. John walks to school every day. Okay, simple present is used to indicate a regular or habitual action. Jadi kalau kita ingin mengutarakan suatu kegiatan yang bersifatnya adalah kebiasaan atau habitual atau sesuatu yang sering digunakan regularly, ya kita pakai present simple. Ya contohnya kayak John walks to school every day. Si John ini selalu jalan kaki ke atau setiap hari jalan kaki ke sekolah. Another example yang lainnya adalah simple present tense. They understand the problem now. Stative verb, ya. They understand the problem now. Stative means not moving, ya. Jadi kalau bentuknya tidak bergerak atau tidak ada action movement, ya, itu kita bisa menggunakan understand. They understand the problem now. Harry always swims in the evening. Ya, ini ada kebiasaan. Harry always swims in the evening. Habitual action. We want to leave now. Yeah, we want to leave now. Stative verb. The coffee tastes delicious. Stative verb. Mark usually walks to school. Habitual action. Your cough sounds bad. Yeah, stative verb. Oke, ini adalah bentuk present simple ya. Suatu mengindikasikan kebiasaan atau habitual ya. Kegiatan sehari-hari atau habitual. Next one, kita masuk ke present progressive continuous ya. Use the following rules to form the present progressive. Now here we have the formula ya. Formulanya ini adalah subject. Now of course ada to be-nya, am is are. Okay, ini ada bentuk dari to be, am is are. Now am is are ini adalah kata untuk auxiliary verb ya. Karena why? Karena dia dalam bentuk inform. Nah kalau inform ini pasti ada kata kerja pembantunya yaitu to be-nya. So the present progressive is used to indicate present time now with all but the stative verb listed previously. With all but the stative. Nah, jadi penggunaan present progressive ini tidak boleh ada kata kerja seperti ini. Nah, ya. Gak ada knowing, understanding, having, ya, believing, hating, needing, hearing, loving. Itu sebenarnya dalam grammar nggak bisa. Tapi kenapa Mister kalau dalam lagu-lagu kita sering dengar ya kayak ada kata loving you, ya, needing you. Nah itu sebenarnya kalau dalam bentuk songwriting atau poem ya itu boleh digunakan, but in common grammar nggak boleh ya. So for example like John is eating dinner now ya, John is eating dinner now. Ini apakah bergerak atau stay? Nah ini sebenarnya kalau John is eating dinner now itu adalah dia menggunakan action ya, action verb ya. So here ini adalah bentuknya action, so it's not stative ya. So it is also used to indicate future time, juga bisa digunakan dalam bentuk future of course ya. Present progressive itu digunakan untuk menentukan schedule ya, untuk schedule atau yang akan terjadi. Nah itu adalah bentuk dari present progressive ya.
Misalnya kayak scheduling. Nah, itu kita udah prepare, nanti saya mau ketemu dokter, I'm going to see, atau I am seeing the doctor. Nah, jadi itu adalah bentuk dari future time. Okay. And then we have okay, sorry about that, guys. Let's continue. So next one is example present progressive. Yeah, the committee members are examining the material now, present time. George is leaving for France tomorrow, future time. Henry is walking to school tomorrow, future time. The president is trying to contact his advisor now, present time. The secretary is typing the letter now, present time. We are flying to Venezuela next month, future time. Ya. Oke, ini nanti ada soal ya. Lanjut kita masuk ke simple past ya. Jadi tadi simple present, present continuous, kan kita masuk ke simple past ya. The simple past is used for a complete action that happened at one specific time in the past. The italicized word in the previous sentence are important because they show that simple past is not the same as past progressive or present perfect. Yes. Jadi simple past ini hanya menerangkan tentang kejadian yang sudah terjadi. Ya, so it doesn't really tidak ada kaitannya related with the present ya. So simple past ini bentuknya hanya difokuskan ke verb to-nya ya. So go, went ya. John went to Spain last year. Bob bought a new motorcycle atau bicycle yesterday. Maria did her homework last night. Mark washed the dishes after dinner. We drove to the grocery store this afternoon, yeah, and then George cooked dinner for his family Saturday night. Okay, so ini adalah bentuk dari simple past, ya, dan ingat bentuk verbnya adalah verb to. And then kalau simple past ini selalu ada keterangan waktunya, ya. Last year, yesterday, last night, after, ya, this afternoon. And then Saturday night ya. Nah, kalau yang bentuk present itu tidak ada ya, bentuk present tidak ada menerangkan waktunya. Hanya menjelaskan kayak now ya. And then in the evening ya. Okay. Paling ada katanya now and then in ya. Next kita masuk ke past progressive, the same, sama bentuknya seperti yang simple progressive ya. But the use of the following rules form of the past progressive is was or were ya. Jadi subject was or were, and then verbnya adalah verb ing. Tapi kalau present itu am is are ya. Kalau present am is are, verbnya adalah verb ing. Nah, di sini penggunaan ini sama ya, adalah bentuk lampau tapi berlanjut ya. Dia kemungkinan berlanjut ke present ya. Ini maksudnya adalah bahwa dia dia sedang dan masih melakukan kegiatan itu. Ya, so it's start in the past and still continuing maybe to the present ya. Mungkin bisa sampai ke present ya. So the past progressive is used to indicate an action which is occurring in the past and was interrupted by another action, in this case the general rules. Oke, jadi indikasi lain bahwa
Kalau bentuknya past progressive, ya, past progressive itu bisa dipotong dengan suatu kegiatan lain. An action which is occurring in the past and was interrupted by another action. In this case, the general rule is when atau ya. Jadi ada kata when-nya ya. When subject 1 past simple plus subject 2 past progressive ya. Nah, ini bentuk past progressive ini bisa digunakan bersamaan dengan simple past ya. Past progressive ini bisa digunakan bersamaan dengan simple past. Lain halnya dengan present progressive ya. Kalau present progressive nggak bisa digabung dengan present simple, nggak bisa ya. Jadi present progressive ini nggak bisa dijadiin satu dengan atau dalam satu konteks kalimat tidak bisa digunakan dua present sekaligus ya. Maksudnya gimana? Nggak bisa menggunakan simple present dan past progressive dijadiin satu dalam satu konteks kalimat, itu nggak bisa. Lain halnya dengan yang past ya. Kalau past simple dan past progressive itu bisa digunakan jadi satu indikasi dalam satu kalimat ya. Contohnya yang seperti ini ya, satu kejadian yang panjang dipotong oleh kejadian yang pendek. Nah, contohnya gini, when John have dinner. In this one, when Mark came home, yeah, Martha was watching television. When Mark came home, Martha was watching television. Jadi when John cooked dinner, Martha was washing the dishes gitu ya. When John cooked dinner, Martha was washing the dishes. When Mark came home, Martha was washing dishes. Atau when Martha watching the television, when Mark came home ya. Jadi yang di sini kegiatan pendek, sebenarnya kegiatan panjang dipotong oleh kegiatan yang pendek ya. Jadi saat Martha menonton television, si Mark datang. When Mark came home, ya, Martha was watching. Atau Martha was watching television when Mark came home. Ya. Jadi yang sebenarnya harus kita perhatikan di sini mana kegiatan yang panjang dulu kita harus cari. And then two action occurring at the same time in the past. In this case, the following rules usually apply. Two action occurring at the same time in the past ya. Jadi dua kejadian in the past itu terjadi ya berbarengan, dan yang satu adalah short, yang satu adalah long ya. Ada kata while. Nah sorry. Tadi ada kata when, and then this is while ya. Martha was watching television while John was reading a book. Okay. While John was reading a book, Martha was watching television. Note the following construction is also possible, but it is not as common as the preceding two. Okay. While Martha was watching television, John read a book. While Martha was watching television. No, the following concern is also possible, but is not as common as the preceding two. Oke, berarti yang secara umum ini yang kita bisa gunakan yang di atas ini ya, pakai while atau pakai when. Nah, yang ini, yang contoh yang ini jarang ya. Ini tidak mungkin bisa juga digunakan, tapi tidak umum ya, tidak umum.
While Martha was watching television, John read a book. Enggak. An action which was occurring at some specific time in the past. Ya, Martha was watching television at 7 o'clock last night. What were you doing at 1 o'clock this afternoon? Okay, so example of the past progressive. John was walking to class when he lost his pen. Oke, jadi kegiatan yang panjang yang mana? John was walking to class when he lost his pen. Nah, jadi saat dia berjalan menuju kelas, tiba-tiba penanya hilang. Ya. The student was reading while the professor was speaking. Yang panjang yang mana? The student was reading while the professor was speaking. Oke. Oh, ini dua-duanya bisa ya. The student was reading while the professor was speaking. Ini bentuk dari yang ini ya kali ya. Oke. Ing. Oh, ini ing past progressive. Oh, oke. Jadi kalau yang bentuk pakai yang when ya, ini adalah simple past dan past progressive ya, simple past dan past progressive. Tapi kalau pakainya while ya, ini bisa dua-duanya past progressive. Two action occurring at the same time in the past. In this case, the following rules usually apply. Oh, jadi kalau dua action yang terjadi di waktu lampau dan bersamaan sedang terjadi juga, kita pakainya while. Kita pakainya while, past progressive. Oke. Berarti yang ini ya. The student was reading while the professor was speaking. Dua-duanya berlangsung bersamaan dan panjang ya. Durasinya panjang. George was watching television when his brother called. Nah, yang panjang yang mana nih? George was watching television. Henry was eating a snack at midnight last night. Nah, ini Henry was eating a snack at midnight last night. Okay. Ini past, continuous. When Mary came home, her husband was cooking dinner. Ini adalah yang when. Ya. Mark was driving on Main Street when his car broke down. Okay. Baik teman-teman, ini nanti ada exercise-nya ya. Exercise 7, exercise 6 ya. Exercise 7 and exercise 6 aja. Udah, itu aja dulu. Oke, jadi yang sama yang ini tadi ya. The verb phrase ya. Jadi kita masuk ke bagian verb phrase. Yang kemarin ke noun ya, noun phrase. Nah, noun phrase nggak usah. Ini nggak usah ya. Ini hanya artikel. Teman-teman pasti udah hafal lah artikel yang pakai an and the, itu pasti udah hafal. Jadi saya skip yang ini ya. Nanti berikutnya kita akan fokus ke verb ya. Nah, verbnya ini ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, ini yang pertama kita masuk ke verb 1, simple present. Habis itu ada present continuous juga. Verb 2-nya yaitu ini ya, simple past tense dan juga past progressive. Oke, jadi ingat-ingat ya teman-teman. Ini sangat penting ya. Ini adalah penting sekali, jangan sampai dilupakan ya. Kata kerja ada dua ya. Yang pertama adalah main verb dan kedua adalah auxiliary verb. Oke. Nah, auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu di mana dia fungsinya hanya membantu ya, seperti kayak am, is, are, was, were, itu ada to be, kata kerja bantu, karena nanti verb yang berikutnya adalah bentuk ing. Tapi ada juga nanti yang bentuknya adalah kayak will, would, can, could ya, itu juga nanti adalah auxiliary verb ya. May, must ya, itu adalah nanti bentuk kata kerja bantu. Tapi itu nanti ya, nanti akan sampai ke sana kita akan bahas bareng-bareng. Oke, sampai 6 and 7 ya.
And then untuk listeningnya mungkin next week akan saya bahas. Next weeknya akan saya bahas tentang listening, terus juga tentang apa itu score ujiannya. Oke, wait, ini bisa nggak saya sebentar, saya buka lewat sini, bisa nggak ya? Kemarin ini nilai dari skornya teman-teman, dan terima kasih yang sudah mengkumpulin tugas-tugas listening ya. Itu nanti teman-teman sangat membantu untuk mendongkrak nilai dari UTS dan UAS ya. Jangan lupa itu selalu dikumpulin ya. Pokoknya tugas-tugas apapun mohon diusahakan untuk bisa dikumpulin ya. Bagaimanapun harus bisa dikumpulin ya. Karena itu sangat membantu teman-teman untuk